Teman-teman, balik lagi sama aku Faza. Dan sekarang seperti yang teman-teman lihat, aku lagi banyak jalan kaki karena ya COVID-19 ini udah bener-bener bikin aku stres. Nggak bisa ketemu siapa-siapa, nggak bisa beraktivitas banyak di luar rumah. Dan yang paling penting adalah aku nggak bisa ketemu teman dan melakukan hal-hal yang aku suka. Jadi jalan kaki is a good thing. Tahu nggak sih, kita sebagai anak muda itu ngalamin banyak banget dampak negatif dari COVID ini. Dan juga beban ganda yang harus kita tanggung. Dari mulai sulitnya belajar, akses ke pendidikan, akses untuk melakukan hobi yang kita suka atau berkembang, sampai bahkan untuk mendapatkan pekerjaan dan bahkan untuk sekedar bertahan hidup. Itu sulit banget teman-teman. Keadaan jadi semakin sulit, terutama buat anak perempuan dan kaum muda perempuan. Karena, contohnya misalnya, ada perkawinan anak. Tahu nggak sih, selama 6 bulan pertama tahun 2020, ada lebih dari 34.000 dispensasi perkawinan di pengadilan agama. 60% diantaranya itu adalah anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi kebayangkan kalau anak perempuan itu ngalamin perkawinan anak, dampaknya akan double-double banget. Nah, berikut ini akan ada reka adegan dari contoh kasus perkawinan anak. Ikuti terus videonya ya. Aduh, nasib banget emang deh lulus SMA jalur corona begini. Ijazah belum jadi, cari kerja susah banget, mau kuliah gak ada uang juga. Mana mama bawa nih minta uang terus. Pusing juga sih jujur. Tapi untung gak sendirian kayak gini sih. Temen-temen juga ada yang senasib kayak gini. Yoga! Yoga! Kamu ini loh Nang, ngapain aja toh? Mak cari dari tadi. Apaan sih, Mak? Sekarang loh, malah pura-pura nggak denger kamu itu. Dari tadi lihat HP terus. Bukannya cari kerja. Ya ampun, Mak. Jangan curiga dulu. Yoga cari kerja, Mak. Lagi COVID begini susah cari kerja. Pain orang kamu dari tadi itu loh, depan HP. Senyum. Kamu tuh loh, jangan buat yang aneh-aneh. Nanti sulit dapat kerjanya. Terus kapan Mak dapat duit? Kapan duit? Duit dari mana sih, Mak? Ijazah aja belum turun. Serba salah jadi begini diomelin mulu. Yoga masuk kamar aja deh. Anak kok dikasih tahu loh yo. Nggak mau nurut, maunya main HP terus. Ah, elah bete banget. Sasa marahnya lagi ngapain ya? Chat ah. Sasa. Halo kak, iya halo kak. Apa kabar kamu? Baik, Duduk. Iya makasih kak. Pangling aku, gedean ya sekarang. Maksudnya kak? Enggak, kamu apa kabar? Sekolahnya gimana? Alhamdulillah aku baik, sekolah online. Kalau kakak kabarnya gimana? Aku sih sejauh ini masih pengangguran, susah cari kerja di saat COVID. Iya Stres juga sih sebenarnya. Oh iya, ngomong-ngomong aku punya film bagus. Tapi kan kita lama-lama di sini bahaya, corona juga. Nonton di rumahku aja yuk. Film apa kak? Gak apa-apa, kamu ikut aja dulu yuk. Oh iya oke, boleh kak boleh. Yuk, gak apa-apa kok. Itu apa kak? Kondom. Hah? Tapi nanti kita nggak usah pakai itu ya. Maksudnya kak? Yuk, nggak apa-apa kok. Kak, aku takut.
Hai Yoga. Rani, Apa kabar? masih gini-gini aja sih, kan corona ya, belum bisa kemana-mana juga soalnya. Iya sih, aku juga sih habis ujian gitu di rumah aja jadi pening. Sama banget kayak aku. Ngomong-ngomong, kamu udah lama banget gak main ke rumah aku, dan kebetulan rumahku lagi sepi nih. Dibanding di sini kan bahaya banyak corona. Ke rumahku aja yuk. Boleh sih, tapi aku nggak bisa lama-lama ya Yoga. Apa? Yuk. Oh ya udah. Tanpa pengetahuan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi yang komprehensif, dan kesenjangan kuasa antara posisi Sasa, Rani dengan Yoga, mereka tidak bisa menolak ajakan untuk melakukan hubungan seksual yang beresiko. Tanpa kesiapan psikologis dan ekonomi juga, Yoga, Sasa, dan Rani terpaksa untuk menikah agar aib kehamilan di luar pernikahan tidak tersebar luas dan untuk menutupi rasa malu masing-masing keluarga. Tentu bukan itu keinginan mereka, apalagi Sasa yang masih menduduki bangku SMP. Ia akhirnya harus putus sekolah, hamil, dan dipaksa untuk menikah. Menikah tanpa memiliki kesiapan mental serta finansial yang stabil adalah masalah besar yang harus dihadapi 3 anak muda ini. Banyak juga cekcok yang terjadi karena mereka pada dasarnya masih sangat muda dan perlu waktu untuk belajar dan berkembang. Sayangnya semua harus terhenti karena pernikahan yang dipaksakan. Cerita sedih tidak berhenti sampai di situ. Setelah menikah kurang lebih 8 bulan, akhirnya tiba waktunya Sasa dan Rani untuk melahirkan. Melahirkan butuh biaya yang besar, sedangkan Yoga tidak punya pekerjaan. Semua makin tidak karuan dan menegangkan. Aduh Mas Yoga, Sa, kamu kenapa, Sa? Mas, perut aku sakit. Mas, Mas ini Sasa mau perut aku sakit Mas. Cari tubannya PK cepet. Panggilin itu Mbak Suri, dukun anak cepet. Aku bawa Sasa ke kamar dulu ayo Sa. Kita ke kamar Sa. aduh. Ayo Mbak, Ayo, Sa. Kuat, Sa. Ayo, Sa. Sa. lagi Mbak Sa. lagi Mbak. Ayo kuat, Sa. Mbak, Sasa. Mbak Sa. Mas, Sa. sing sabar ya Mas, Sasa. sing sabar. Sa. Kisah yang tadi tentunya cuma reka adegan, tapi bukan berarti itu nggak terjadi teman-teman. Dan selama pandemi COVID-19 ini berlangsung, tentunya kaum muda menghadapi banyak hambatan dan tantangan. Dan jangan lupa, akses yang inklusif untuk pendidikan seksualitas yang komprehensif dan akses layanan kesehatan yang ramah remaja belum banyak tersedia. Maka partisipasi remaja yang bermakna tanpa diskriminasi perlu dibuka seluas-luasnya supaya kebutuhan remaja terakomodir. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.